VW Polo ini adalah hatchback terkecil dari VW yang dijual dan paling murah di Indonesia. Dan secara standar, mobil ini dilengkapi oleh headlamp yang halogen alias lampu ayam, lampu kuning. Kemudian di tahun lalu gue sudah ganti lampu mobil ini dengan yang satu set seperti ini dari Tiongkok. Dan ini mengimitasi Polo generasi terbaru di luar sana, yaitu teknologi IQ Light. Tapi setelah gue pakai beberapa kali, ternyata kekuatan dari sorot lampu ini kurang bisa mengakomodir. Bagi yang belum kenal, ini adalah WePol VW Polo 1.2 TSI 2017 yang sedang dalam perjalanan modifikasi agar mobil ini lebih baik di segala sisi. Awalnya di tahun 2024 mobil ini dibeli dan memulai hidupnya sebagai hatchback kecil biasa untuk gua pakai sehari-hari. Kemudian diganti velg, diceperin suspensinya, diganti knalpot middle exit, ganti muka dan full body kit, remap stage 2. Dan yang paling baru di episode 8 adalah velg BBS dan BBK dari Brembo. Di episode 9 kita apain ya? Ini adalah Project WePol episode 9, lampu bilet. Oke, sabar. Ini bukan lampu bilet yang kalian pikirkan, RGB enggak. Ini sama sekali kita mau mencoba fungsi bagaimana lampu bilet itu bisa menyinari di perjalanan malam hari kita. Sebelum itu, gue pengen kalian subscribe di channel ini dan nyalakan loncengnya. Dan kalian klik like kalau suka, komentar kalau ada komentar, dan share ke teman atau saudara kalian. Jadi di Project WePol episode 9 ini, teman-teman, gue pengen menyempurnakan hal yang sudah ada. Seperti yang kalian lihat, ini sudah ganti. Dan ini sebenarnya bukan lampu yang tidak terang. Ini sudah terang dengan cut off-nya yang cukup oke. Tapi density dari lampu ini gue merasa kurang bisa untuk menyinari, terlebih lagi kalau misalkan kita lagi menyetir di malam hari dalam kondisi hujan. Kadang sorotnya itu menuju ke arah bawah, jadi kurang tegas. Dan ini teman-teman lampu yang emang gue beli dari Tiongkok. Jadi gue beli satu set seperti ini karena di Indonesia memang tidak ada yang menjual part modifikasi VW Polo. Akhirnya gue harus pesan ke Tiongkok. Dan sebenarnya kondisinya lumayan oke, tapi harganya juga lumayan affordable untuk lampu spesifikasi seperti ini. Kemudian ada DRL dan sequential ini gue beli cuma sekitar 10 juta sampai Indonesia ya. Nah, nanti gue akan ganti lampu ini ke Osram CBI. Dan gue penasaran seperti apa perbedaan bilet yang cukup mahal ketika dimasukkan ke lampu ini. Apakah bisa lebih baik atau sama aja? Nah, untuk memahami kondisi lampu sekarang, mari sekarang kita switch ke malam hari, teman-teman. Kita sudah di malam hari dan mari kita lihat seperti apa lampu WePol dalam kondisi standar. Nah, kalau ini sekarang lagi ada di kondisi lampu kecil, teman-teman. Jadi si DRL ini meredup dulu dan ini ada 2 buah proyektor. Dan salah satu proyektor ini adalah bilet proyektor. Jadi buat teman-teman, bilet itu apa sih? Bilet. Jadi bilet itu adalah satu proyektor lens yang punya kemampuan low beam dan high beam di satu proyektor lens tersebut. Itu yang disebut dengan bilet. Sekarang posisinya udah nyala seperti ini, teman-teman. Ini adalah kondisi low beam dari lampu WePol yang sekarang sorot dari lampu ini sebenarnya tidak buruk sama sekali. Jadi dia di sana dan karena dia itu adalah proyektor, maka cut off-nya bisa rapih, teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kalian perhatikan ada sedikit kekosongan nih untuk nge-fill bagian atas karena dia malah jauh lebih fokus untuk menyinari bawah. Tapi untuk menyinari depan, menurut gue ini bisa untuk di-improve, teman-teman. Dan sekarang kita akan coba untuk nyalakan high beam-nya. Dan ini adalah kondisi high beam nyala, teman-teman. Tuh bisa dilihat bedanya cukup jauh. Karena memang yang kedua ini memang dirancang untuk agak naik gitu, teman-teman. Ini sebenarnya cukup ya untuk harian. Cuma gue pengen mencoba bagaimana rasa bilet yang bener-bener proper. Harganya juga lumayan. Hari kedua setelah mencari tempat pasang, akhirnya gue mampir ke Yong Motor Jaksel untuk pasang bilet di mobil ini. Mas, halo. Siapa nih? Halo, saya dengan Wahid. Wahid, Mas Wahid. Iya. Wih, Mas Wahid itu yang suka nyariin mobil bekas. Itu. Bukan, Mas. Oh, bukan ya? Beda. Oh, beda ya. Beda. Nah, Mas Wahid, ini aku punya mobil VW Polo. Biletnya ini unbrand, jadi nggak ada mereknya. Dan menurutku kualitasnya dibilang jelek nggak, cuma standar. Hujan malam-malam memang agak kurang dan dia terlalu nyebar, nggak tajam. Nah, cocok banget ini. Ini apa, Mas? Ini Osram series terbaru GT3. Jadi teman-teman, kalau ngomongin Osram, sebenarnya beberapa mobil gue udah ada yang pakai, mobil keluarga sebenarnya. Tapi itu untuk di LED yang langsung pasang, jadi langsung PNP ganti begitu. Ini pertama kalinya gue mencoba bilet dari Osram. Ini LE Driving CBI GT3. Dan kayaknya kalau ngeliat bentuknya mirip ya, Mas ya? Mirip banget. Originalnya kan putih banget ya, Ya, clean. Sama betul. Osram juga nanti clean juga. Oh, Looks. berarti kita nggak main warna-warni ya. Mas, aku boleh lihat nggak ini? Boleh, kita unboxing coba ya. Ini kita lihat spesifikasi
spesifikasinya dulu. Untuk Oke. Osram GT3 ini, low beamnya 58 watt mas. High beamnya 80 watt udah ada lasernya. Bedanya laser sama LED biasa? Nah, kalau LED biasa itu hanya membuka solenoid aja mas. Oke. Nah, kelebihannya si laser ini dia ada tambahan LED yang bisa menyemprotkan cahaya lah, bahasa kasarnya. Itu lebih tajam, lebih jauh lagi. Oke. Mungkin bisa lebih 500 meter. Tapi ini high beam ya? High beam. Oke, jadi khusus untuk kita kalau lagi mau nembak-nembak baru. Cocok nih. Apakah ini tipe paling tingginya? Apa enggak? Untuk sementara ini tipe tertinggi ada GT3 sama GT4. Kalau untuk GT4 Oke. kurang cocok karena bentuknya dia bulat. Kalau ini kan udah square ya, iya. ada oval juga. Jadi pas ya? Ngikutin si rumahannya si headlamp bawaannya ini. Oh, Gitu. terus ini ada 3 kayak gini. Iya, Itu bedanya apa? Kalau ini kan 1. iya satu laser itu lasernya dia mas. Oh, lasernya dia. Iya. Jadi yang laser-laser tuh kayak gini bentuknya, Bentuknya ya. pasti kalau laser. Kalau untuk pemasangan kira-kira gampang apa mudah, Mas? Gampang-gampang susah sih. Kalau Gampang untuk sama susah. mobil Eropa udah pasti sulit, tapi kita udah siapin teknisi yang lumayan berpengalaman di bidang ini. Ini berarti prosesnya butuh berapa hari, Mas Wahid? Estimasi 1-2 hari selesai sih mas. 1 sampai 2 hari. Tapi sebelum itu teman-teman, gue pengen muter-muter di Young Motor Jaksel ini. Mas Wahid, kita tur dulu boleh nggak? Boleh dong. Ini mirip-mirip sama dulu tempatnya salah satu YouTuber ya, Mas? Om Mobi. Om Mobi. Iya, ini dulu Dulu. kantornya Om Mobi kayaknya. Dulunya, ya? dulunya benar. Dulunya kantor Om Mobi. Dia ngebangun Xenia V8 pun video-videonya di sini nih. Di sini? Ingat Ya. nih. Ini ruangan apa nih? Ini Mas ruangan Wahid? office. Sama di sini juga ada Ya. karbon-karbon. Kita displaynya di sini biar langsung kelihatan sama customer. Dia ngerjain apa aja, Mas? Dari Young Motor? Yang pasti kalau Young Motor upgrade lampu lah. Ini Proji, fog lamp, headlamp. Ini Atasnya. ruang tunggu. Lantai 2 kita ada tunggu. ruang tunggu. Biasanya sama sampel-sampel speedometer yang sudah custom. Kayak misalkan di sini kan untuk mobil dan ini untuk motornya. Oke, kita kerjain aja, Mas ya. Siap. Gas. Thank you. Sebelum dibongkar, dilihat dulu sorot mobilnya untuk benchmark. Kemudian lampunya dicopot dan dipasangkan kabel set relay dari Power Plus. Batok lampu lanjut dibuka dan lampu utama diganti ke Osram CBI GT3. Bentuknya kotak. Setelah biletnya kepasang, gue pengen coba ganti DRL. DRL yang sekarang sebenarnya bagus sih ketika gelap, tapi kalau siang terlihat titik-titik. Nah, kita mau coba benerin ini sekaligus Wipol berkunjung ke yang katanya Young Motor pertama di Indonesia. Beliau itu biasa custom lampu, bahkan stop lamp clear. Jadi di Project People episode 9, karena kemarin kita sudah pasang lampunya, jadi gue sedang berkunjung ke salah satu tempat untuk melanjutkan Project People episode 9 ini, yaitu adalah Dance Motor. Makanya kita mau coba langsung ngobrol sama Pak Dance. Halo Pak Dance. Salam kenal. Emang bener ini di OG Young Motor? Ya memang sejarahnya kita udah lama ya bareng sama Koyong itu dari kisaran 2002 lah. 2002? Ya, zaman-zaman nggak enak, kita belum eranya proyektor, Ya. dulu masih main-main diamond cut kristal ya. Sering-sering kan karena berinovasi dari mulai kristal, terus ke eranya HD, terus ke LED, terus sekarang udah eranya bilet. Itu awalnya dari barang Koyong juga. Bareng Partner. Yang di sini dikerjain apa aja Pak Dance? Remika, Pertama nge-repair, habis itu kedua sekarang modifikasi juga dong. modifikasi. Di luar itu kita memang modifikasi tidak hanya headlamp, stop lamp juga. Dan tidak hanya di headlamp, top lamp. Spion kita main juga. Terus custom grill juga bisa. Part-part copotan kalau nyari mau upgrade, facelift segala macam kita ready. Di atas ada lagi yang on proses, lagi digarap, lampu Pajero-nya lagi finishing. Innova Ribbon kita custom model kayak BM. Wih, Kita lagi buat. Kita kalau untuk akriliknya kita ngemal sendiri tapi di cutting laser. Nah, alat kita sederhana cuma kompor gas sama kalau oven ini kan buat buka headlampnya ya. Wih, mobilku kapan-kapan bikin kayak gitu kali ya Pak? Iya. Ini jadinya kayak gini Om. Oh ini hasilnya? Iya, BMW seri 5 baru nih. Iya, Wates Pak. Ini ada motif kayak gini kan ngikutin kayak BMW. Ih, keren. Pak, kita berarti mau titip Wipol nggak apa-apa ya? Boleh. Mobilku boleh ya? Iya. Terima kasih banyak loh Pak. Nanti setelah beberapa hari kita akan coba lihat lagi ke sini. Semoga DRL-nya bisa halus, Iya, iya. tanpa bintik-bintik. Semoga suaranya juga oke. Terima kasih ya Pak Dance ya, sama-sama. ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita ketemu lagi. Oke teman-teman, kita akan tunggu beberapa hari lagi. Nah, pas ngedit Project Wipol episode 9 teman-teman, ternyata gue dikabarin sama Pak Dance langsung kalau DRL mobil gue tidak bisa dirubah dengan segitu mudahnya. Karena DRL itu punya housing atau punya rumah yang bentuknya itu seperti tangga. Jadi itu yang membuat DRL itu titik-titik terlihat ketika di siang hari. Nah, untuk merubah itu menjadi lurus, menjadi clean akan butuh rombakan yang lebih ekstrim dibandingkan hanya merubah
lampu LED untuk DRL-nya aja. Yang gue mau sekarang adalah desain OEM, jadi kita akan simpan karena Pak dan sini pintar untuk merapikan elektrikal, instalasi, kemudian sorot lampu, posisi. Gue menitipkan itu kepada beliau karena sementara gue sedang ada tugas atau pekerjaan di luar kota. Setelah mendapat kabar dari Pak Dans kalau lampunya sudah selesai semua, sudah dirapikan, maka kita langsung ambil si Wipol. Dan hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita mau coba lampu barunya Wipol. Udah ganti pakai biled dari Osram CBI GT3. Tuh lihat ke depan. Ih, cakep. Sorotnya udah jauh lebih bagus teman-teman. Dan gua nggak sabar untuk nyobain gimana rasanya di jalan pakai lampu baru ini. Let's go. Nah teman-teman, kita udah di jalan dan yang pertama kali gua rasain adalah warnanya itu beda dibandingkan dengan yang original teman-teman. Jadi kalau warna sekarang itu agak sedikit kekuningan, kalau yang dulu itu agak kebiruan ya teman-teman ya. Dan ini sebenarnya kita lagi jalan, itu jalannya kan di jalan-jalan perkotaan, jadi nggak terlalu kelihatan ya bedanya. Tapi nanti kalau misalkan kita ke daerah-daerah yang agak gelap gitu, pasti dia akan lebih kerasa, lebih kelihatan bedanya kalau si lampu yang baru ini itu lebih terang teman-teman. Tapi sebenarnya terangnya itu dia bukan terang yang banget, karena memang dari dulu gue tuh pakai produk-produknya Osram tuh emang bukan yang terang banget. Jadi kalau kalian orang-orang yang pengennya terang banget, itu banyak pabrikan-pabrikan di luar sana yang justru punya terang yang lebih. Tapi masalahnya Osram itu dari dulu nggak kayak gitu. Dia itu lebih ke yang OEM. Jadi ketika kita menyetir gini di malam hari, dia bukan tipe yang menyilaukan, tapi dia itu penuh. Jadi nge-feel si jalan itu dengan baik. Jadi gue bisa ngelihat jalanan terutama di bagian bawah itu lebih baik dibandingkan yang dulu. Kalau yang dulu dia itu nge-feel-nya hanya di tengah aja, di bawah nggak terlalu, di atas juga nggak terlalu. Nah kalau ini dia lebih nge-feel ke bawah dan juga lebih nge-feel ke atas. Jadi kasarannya kayak kita tuh kayak punya fog lamp, lalu kemudian untuk di atas juga lebih tebal. Nah tapi yang fantastis itu sebenarnya bukan si lampu utamanya teman-teman, tapi si dimnya. Nah sekarang kita mau dim nih, kita dim. Cus, tuh, cakep. Coba kita lihat ke depan lagi. Kita dim lagi, 1, 2, 3, cus. Itu yang di dalam mobil BYD M6 tuh kayak, wah apa sih, mohon maaf ya Pak ya. Kita lagi ngetes lampu, kalian bandingin kalau misalkan kita matiin tuh kayak gini. Tuh jadi mobilnya nggak pakai lampu, terus kalau misalkan kita nyalain, cus. Nah, dia tuh bukan yang terang banget, yang tebal banget, yang bener-bener bikin orang silau, tapi dia tuh pas aja. Selalu, Osram tuh selalu kayak gitu. Jadi gue tuh bukan orang yang suka lampu yang terang banget. Gue dilihatnya enak, terasa OEM, tapi dia itu upgrade. Nah itu gue selalu kayak gitu. Makanya kalau orang nyari yang terang banget, kalau untuk upgrade oke, tapi kalau gue pengen bisa nyilauin lawan arah nih gitu, gue pengen ini bisa nyilauin orang gitu. Kalau niatnya udah kayak begitu ya, terus mereka belinya Osram, kadang banyak yang nggak cocok gitu ya. Tapi kalau bagi gue, bagi orang-orang yang makainya di kota, terus pengen upgrade aja, ini sebenarnya adalah barang yang oke. Tapi memang kalau ngomongin harga teman-teman, biled itu nggak murah. Jadi biled Osram ini terakhir di pemasangan itu di sekitar 5 juta rupiah ya, termasuk dengan pemasangan. Apakah itu worth it apa enggak? Kembali lagi kepada kalian. Kalau misalkan kalian ngerasa butuh lampu yang terang buat hari-hari, terlebih lagi ketika ngedim kalian butuh yang jauh, laser, it's okay. Tapi kalau kalian pengen nggak terlalu butuh, ya mungkin harga segitu masih kemahalan. Mungkin kalian bisa pakai yang PNP aja, ganti aja dengan yang langsung kayak misalkan Osram. Gue tuh juga pakai juga tuh LED driving, tinggal nyolok, seret, nyala, selesai gitu. Atau kalian mau yang jauh sekalian jedes, yang terang banget, mungkin ini bukan buat kalian. Tapi buat gue ini oke banget. Secara cut off oke, secara visibilitas oke, dan gue lebih enjoy nyetir pakai mobil ini sekarang dengan lampu yang baru ini dibanding yang sebelumnya. Dia agak weak teman-teman. Oke, setelah berbulan-bulan teman-teman, akhirnya ini Wipol selesai juga ya, Project Wipol episode 9. Jadi apa sih yang sebenarnya dilakukan di Project Wipol episode 9? Mengganti lampu menjadi lampu biled. Tapi lampu biled ini bukan RGB, hanya untuk fungsi semata aja teman-teman. Karena gue merasa lampu yang sebelumnya itu kurang terang kalau kita pakai di malam hari. Dan akhirnya setelah berbulan-bulan, kenapa berbulan-bulan ini perjalanannya sangat panjang sekali. Karena kita ngefitting lampunya, kita benerin sorot. Dan gue harus loncat ke berbagai macam bengkel untuk melihat berbagai macam point of view ya. Kira-kira ini bisa
bikinnya sesuainya seperti apa, dan akhirnya solusi terakhir teman-teman adalah dipasangkan Osram CBI GT3 dengan posisi yang sedikit ke atas. Nah, speknya sendiri teman-teman, lampu ini itu 50 watt kalau low beam dan 60 watt kalau high beam, dan dia itu adalah laser ketika high beam teman-teman. Jadi kalau kita malam-malam pengen ngetas gitu ya, itu jadi jauh lebih proper. Tapi balik lagi gue harus ingatkan teman-teman, apapun yang digunakan di lampu itu jangan sampai untuk merugikan orang lain, harus disetting semuanya. Dan kebetulan Osram CBI GT3 ini adalah lampu yang flat cut, dan untuk mencapai kesempurnaan itu cukup lama sekali waktu yang dikeluarkan teman-teman ya, karena untuk menyeting segala macam, dan sisanya sebenarnya masih dibiarkan secara standar. Jadi kalau kalian perhatikan, ini lampunya masih sama dengan apa yang gue beli sekitar 1,5 tahun yang lalu ya. Gue beli lampu ini ya, lampu IQ Light, ini gue impor dari luar negeri. Kemudian di sininya cuma kita ganti dengan biled Osram CBI GT3. Nah, bagian sininya teman-teman tidak diganti atau apa, karena ini sebenarnya adalah bagian dari high beamnya. Kemudian di sini ada DRL. DRL ini dibiarkan karena menurut gue adalah salah satu elemen desain yang sangat bagus, dan gue memang request untuk tidak terlihat lampu ini menjadi custom. Dan bagian bawah sini, ini masih bawaan yang kemarin ya. Jadi di bumper itu memang ada semacam DRL fog lamp, tapi mungkin suatu saat kita akan tambahkan fog lamp juga. By the way, kalau kalian mau lihat Project Weeple setelahnya, mungkin setelah ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Like kalau kalian suka konten ini, komentar kalau ada komentar, dan share kalau misalkan mau dibagikan ke teman atau saudara kalian. Kira-kira besoknya kita ngapain ya mobil ini ya? Kayak ada satu part yang belum kita ganti. Yang di belakang tuh. Dadah!